Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Krisman Heriamsal, mahasiswa hubungan internasional. Senang sekali saya bisa menjadi bagian dari dialog kebangsaan menyongsong Oh, Ramadan. ternyata sospol lagi nih. Saya tadi sudah cancel yang sospol. Maaf. Jadi yang sudah kadung ya udah terus. Silakan singkat aja nanti yang satu sebelah sini. Terus terang saya mahasiswa non muslim dan saya mendapat banyak sekali insight dari beberapa penafsiran dari ayat Al-Quran tadi. Salah satu fenomena yang kita hadapi saat ini sangat sulit untuk menghadirkan dialog-dialog yang menghadirkan orang-orang yang dari latar belakang agama yang berbeda, dan seolah-olah hanya jika kita memiliki latar belakang keagamaan yang sama baru kemudian kita bisa memiliki kesempatan untuk berdialog. Nah, kira-kira mengapa sangat sulit bagi kita di negara kita ini untuk menghadirkan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda untuk hadir dalam suatu forum dialog yang sama. Kemudian bagaimana kita bisa menyikapi fenomena tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Tepuk tangan. Ini pertanyaan yang sangat penting dan menarik. Kenapa sekarang antara yang muslim dan non muslim jadi sulit berdialog? Terus saya ngapresiasi pertanyaan dari mahasiswa non muslim tadi. Sebetulnya ketika negara ini berdiri itu ya dialek semua antar umat beragama, sehingga diputuskan yang penting itu berketuhanan. Maka yang ditolak oleh konstitusi kita adalah ateisme, komunisme. Saya membayangkan misalnya punya anak perempuan, diajak orang yang tidak beragama di tengah hutan misalnya, bunuh ya tidak takut Tuhan, merkosa tidak takut Tuhan, salah etika ya tidak takut Tuhan. Bandingkan kalau diajak yang beragama, pasti masih ada rambu-rambu, ada ini itu. Sehingga memang masalah betul ketika orang tidak berketuhanan itu. Jadi saya ingatkan Mas tadi, siapa tadi namanya? Yang non Irman Syah, yang non muslim tadi itu. Dari HI. Siapa? Namanya siapa? Siapa? Kurang jelas. Siapa namanya? Ya. Krisman. Oke, namanya Krisman. Jadi Mas Krisman ya, kalau dibilang nggak pernah ada dialog dulu ketika negara ini berdiri, itu semua tokoh agama bersepakat. Termasuk saat itu ya ada Perindo, selain ada NU ada Perindo. Itu yang ditentang itu adalah ateisme, karena kalau orang tidak bertuhan itu ngerinya itu ya tadi misalnya kita punya anak perempuan atau punya keluarga, diajak orang yang tidak beragama, misalnya berzina ya tidak takut dosa, merkosa ya tidak takut, bunuh ya tidak takut, karena nggak punya Tuhan. Mungkin takutnya sama polisi ya kalau ketahuan, kalau enggak. Tapi kalau orang bertuhan ini sistem kesalehannya, sistem kebaikannya ini berlipat-lipat. Takut hukuman Tuhan, takut sosial, takut ini itulah, sehingga kita bersepakat berketuhanan. Lalu kedua, ada beberapa kejadian nyata di beberapa negara yang fahamnya itu tidak bertuhan, itu bekas kondom atau bekas apa dipakai lagi, didaur ulang. Bahkan tinja yang bisa dikelola jadi bahan makanan. Kalau yang beragama tidak, termasuk mungkin di ilmu medis ini tidak wilayah saya, tapi saya cerita mungkin masalah-masalah kayak ya apa hal-hal yang menurut kita dilarang, menurut agama mereka enteng saja. Misalnya bikin cadangan-cadangan organ tubuh dan sebagainya. Kalau beragama itu masih enak, aturannya jelas. Kalau nggak beragama itu repot.